Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Relenda dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu, NPM A1G018.041 dari semester 5B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah Konsep Dasar Biologi dan Kimia yang diampu oleh Bapak Peri Noperman MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya dengan judul besar Genetic and Life Cycle. Ini adalah mind mapping dari materi saya, bisa kita baca sama-sama dan kita perhatikan dengan seksama. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki ke sub materi yang akan kita bahas, yaitu terbagi menjadi 4 sub materi. Yang pertama yaitu tumbuhan tingkat tinggi, yang kedua tumbuhan tingkat rendah, yang ketiga hewan tingkat tinggi atau vertebrata, dan yang terakhir itu hewan tingkat rendah atau intervertebrata. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki pada subtema pertama, yaitu tumbuhan tingkat tinggi. Di mana tumbuhan tingkat tinggi ini merupakan kelompok tumbuhan yang tingkat perkembangannya sudah tinggi, dan tumbuhan tersebut sudah memiliki batang, akar, dan daun sejati. Antara batang, akar, dan daun sudah memiliki dan dibedakan pembuluh angkutnya, yaitu xilem dan floem. Tumbuhan tingkat tinggi bernapas menggunakan stomata, lentisel, dan epidermis. Di mana salah satu dari contoh tumbuhan tingkat tinggi ini yaitu tumbuhan paku. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan paku adalah sekelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati. Meskipun tumbuhan ini tidak menghasilkan biji untuk berkembang biak, tumbuhan paku disebut juga sebagai paku-pakuan atau pakis-pakisan. Dalam bahasa Inggris, tumbuhan ini dikenal sebagai frame. Kemudian yaitu ciri-ciri dari tumbuhan paku, di mana tumbuhan paku ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, memiliki akar serabut, batang, dan daun sejati. Yang kedua, tumbuhan paku memiliki bunga daun muda selalu menggulung. Yang ketiga, daunnya majemuk dan memiliki sorus di bagian bawah daun yang sudah dewasa. Sorus adalah kantong spora yang akan menyimpan spora sebelum matang. Yang terakhir yaitu tumbuhan paku ini ada yang menyerupai pohon namun tidak bercabang. Baiklah, setelah ciri-ciri tadi kita akan mengetahui tentang metagenesis dari tumbuhan paku. Di mana metagenesis tumbuhan paku ini bisa kita lihat seperti yang ada di layar teman masing-masing. Silakan dibaca dan dipahami. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan dua metagenesis dari tumbuhan paku. Yang pertama yaitu tumbuhan paku ini mengalami metagenesis secara homospora, dan yang kedua, tumbuhan paku ini mengalami metagenesis heterospora. Dimana bisa teman-teman lihat dengan jelas, di sini sudah saya paparkan bagaimana metagenesis dari tumbuhan paku ini. Selanjutnya kita akan memasuki contoh kedua dari tumbuhan tingkat tinggi, yaitu tumbuhan berbiji. Di mana tumbuhan berbiji ini merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas, yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Seperti yang kita ketahui, biji adalah bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan beberapa ciri-ciri dari tumbuhan berbiji. Yang pertama yaitu pembentukan tabung sari oleh serbuk sari setelah terjadi penyerbukan. Yang kedua, dihasilkan biji yang umumnya mengandung embrio atau tumbuhan baru yang dorman. Tumbuhan baru ini adalah berkecambah pada lingkungan yang sesuai. Yang ketiga yaitu tumbuhan berbiji merupakan golongan tumbuhan yang paling banyak jumlah di dalam dunia tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu golongan tumbuhan ini terdiri dari dua kelompok besar yang dibedakan terutama atas dasar perlindungan terhadap bakal biji, yaitu tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Baiklah, selanjutnya saya akan memberitahu kepada teman-teman bahwa tumbuhan berbiji ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Di mana tumbuhan biji terbuka ini memiliki ciri-ciri biji tidak terlindungi dalam bakal buah. Yang kedua, tidak memiliki bunga sejati, tidak ada mahkota bunga, dan organ reproduksi terdapat di dalam strobilus. Nah, contoh dari tumbuhan berbiji terbuka ini ada melinjo, pakis, haji, pinus, dan damar. Yang selanjutnya itu ciri-ciri dari tumbuhan berbiji tertutup, di mana tumbuhan berbiji tertutup ini dibedakan menjadi tumbuhan berkeping satu atau monokotil dan berkeping dua. Biji terlindungi oleh daun, buah, atau daging buah, memiliki bunga sejati dan pada umumnya berupa pohon, perdus, semak, liana, dan herbal.
Selanjutnya di sini saya akan memaparkan kepada teman-teman daur hidup tumbuhan berbiji terbuka dan daur hidup tumbuhan berbiji tertutup. Seperti yang telah saya paparkan ini, bisa teman-teman lihat dengan seksama dan mari kita pahami bersama. Baiklah, sekarang kita akan memasuki pada materi kedua, yaitu tumbuhan tingkat rendah. Di mana tumbuhan tingkat rendah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Bryophyta, yang kedua alga, dan yang ketiga jamur. Yang pertama kita akan membahas tentang Bryophyta, di mana Bryophyta ini merupakan tumbuhan lumut yang berwarna hijau karena memiliki sel-sel dengan plastida yang menghasilkan klorofil A dan klorofil B, di mana lumut ini bersifat autotrof. Selanjutnya yaitu ada beberapa ciri dari Bryophyta ini. Yang pertama yaitu organ tubuh talus yang terdiri dari rizoid, stipe, dan filoid. Yang kedua yaitu belum mempunyai berkas pembuluh. Dan yang ketiga yaitu mempunyai klorofil sehingga bisa berfotosintesis. Dan yang selanjutnya di sini saya akan memaparkan metagenesis dari Bryophyta. Bisa teman-teman baca dan pahami bersama. Yang kedua yaitu alga, di mana alga ini termasuk tumbuhan bertalus, tidak memiliki akar, batang, dan daun. Yang sering juga disebut sebagai gangga, gangga ini juga ada yang bersifat bersel satu dan bersel banyak, bersifat eukaryotik, neostorik, dan bentik. Selanjutnya yaitu ada beberapa ciri dari alga ini. Yang pertama yaitu talus berklorofil yang terdiri dari talus rizoid, stipe, dan filoid. Yang kedua yaitu struktur talus uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga yaitu mengandung pigmen. Dan berikut merupakan metagenesis dari alga hijau, di mana reproduksi seksual dan aseksual pada alga hijau. Mari kita pelajari bersama dengan melihat skema-skema yang sudah saya paparkan. Contoh yang terakhir dari tumbuhan tingkat rendah ini yaitu jamur. Seperti yang kita ketahui, jamur merupakan organisme uniseluler maupun multiseluler yang hidup secara parasit, heterotop dengan jalan sporipid dan simbiosis. Nah, di mana jamur ini juga memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu organ tubuh talus tanpa klorofil. Yang kedua, talus berupa benang-benang. Yang ketiga, memiliki miselium. Dan yang keempat yaitu dinding sel terdiri dari kitin dan selulosa. Selanjutnya ini merupakan metagenesis dari jamur. Nah, seperti yang telah saya paparkan di layar ini bisa kita baca bersama dan kita pahami bersama. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki pada materi ketiga, yaitu hewan tingkat tinggi, di mana hewan tingkat tinggi ini sering kita sebut sebagai vertebrata. Nah, vertebrata ini merupakan subfilum dari filum Chordata, yang berarti tali. Jadi, hewan Chordata ini merupakan hewan yang memiliki korda di punggung. Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, yaitu tulang yang berruas-ruas dan berderet dari leher menuju punggung hingga ekor. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh dari hewan tingkat tinggi. Yang pertama yaitu Pisces. Berdasarkan habitatnya, Pisces ini memiliki ciri-ciri yaitu tempat hidupnya dapat dibedakan di air tawar, payau, dan air laut. Dan Pisces ini juga sering kita sebut sebagai ikan. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip yang terdiri dari sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip belakang, dan sirip ekor. Memiliki sisik yang berlendir untuk memudahkan pergerakan. Di mana juga Pisces ini memiliki gura sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Yang kedua yaitu reptil. Di mana reptil ini sering kita sebut sebagai katak. Nah, ciri-ciri dari reptil ini kulitnya keras dan kering, keras yang ditimbulkan akibat dari aktivitas zat kapur yang terkandung dalam tubuhnya. Dan reptil ini juga bergerak dengan perut. Yang ketiga yaitu Aves. Aves ini juga sering kita sebut sebagai burung, di mana seluruh tubuh ditutupi oleh bulu yang berfungsi untuk terbang dan menghangatkan suhu tubuhnya. Terdapat 3 jenis bulu yang dimiliki oleh Aves ini. Yang pertama yaitu bulu yang langsung menempel pada batang bulu. Yang kedua yaitu cabang bulu dari pluma. Yang ketiga yaitu cabang bulu dari plumule, helaian bulu yang paling halus. Aves ini juga memiliki pundi-pundi
udara yang berfungsi untuk menyimpan udara pada saat terbang. Yang keempat yaitu mamalia, di mana mamalia ini memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Hewan ini dapat bergerak dengan menggunakan sepasang tungkai depan dan belakang, sepasang tungkai depan dan tangan sepasang tungkai depan yang menyerupai sirip. Yang terakhir yaitu amfibi atau yang sering kita sebut sebagai katak, di mana anggota gerak berupa dua pasang kaki yang memiliki selaput lendir yang digunakan untuk berenang. Kulit selalu dalam keadaan basah karena mengandung pembuluh darah sehingga dapat membantu berdifusi melalui kulit. Baiklah, berikut merupakan metamorfosis pada katak atau amfibi, yaitu dimulai dari telur berubah menjadi berudu, kemudian berudu dua kaki, berudu empat kaki, lanjut ke katak muda dan ke katak dewasa. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi keempat, yaitu hewan tingkat rendah atau yang sering kita sebut invertebrata, di mana hewan tingkat terendah ini berbeda dengan hewan tingkat tinggi. Hewan tingkat rendah ini tidak memiliki tulang belakang seperti yang dimiliki oleh hewan tingkat tinggi. Baiklah, selanjutnya kita memasuki ke klasifikasi hewan invertebrata, di mana terdiri dari 9 filum. Filum yang pertama yaitu filum Porifera, yang berarti hewan yang memiliki pori-pori. Yang kedua yaitu filum Coelenterata, di mana filum ini merupakan hewan yang berongga. Yang ketiga yaitu filum Platyhelminthes, di mana kelompok cacing yang tubuhnya berbentuk pipi. Yang keempat yaitu filum Nemathelminthes atau disebut dengan nematoda, di mana yang artinya yaitu cacing benang. Selanjutnya yaitu filum yang kelima, yaitu filum Annelida, di mana Annelida ini dapat diartikan sebagai cacing yang tubuhnya bersegmen-segmen menyerupai cacing atau gelang. Yang keenam yaitu filum Mollusca, di mana Mollusca berarti hewan yang berbentuk tubuh lunak. Yang ketujuh yaitu filum Arthropoda, yang artinya hewan memiliki kaki yang bersendi atau yang sering kita sebut berruas-ruas. Yang kedelapan yaitu filum Echinodermata, yang artinya hewan yang memiliki kulit berduri. Yang terakhir yaitu filum Chordata, di mana hewan yang bertubuh lunak dan memiliki tulang punggung atau tulang belakang. Selanjutnya yaitu metamorfosis pada hewan tingkat rendah, di mana pada hewan tingkat rendah ini biasanya terjadi dua metamorfosis. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna yang biasa terjadi pada kupu-kupu, dan yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna yang biasanya terjadi pada belalang. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki ke metagenesis hewan tingkat rendah, di mana metagenesis yang terjadi dari filum Coelenterata itu terjadi pada metagenesis Aurelia dan metagenesis Obelia. Baiklah, selanjutnya kita memasuki ke materi pewaris sifat, di mana pewaris sifat ini terbagi menjadi dua, yaitu kromosom dan yang pertama yaitu kromosom, di mana kromosom merupakan badan berbentuk batang atau bengkok, mulai tampak pada saat sel akan membelah dan selama proses pembelahan. Kromosom tampak jelas pada fase pembelahan metafase karena kromosom berjajar di bidang eukaryot. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari kromosom. Kromosom ini memiliki fungsi utama yaitu untuk menyimpan materi genetik, di mana materi genetik ini yang akan menentukan sifat atau kekhasan setiap individu. Menentukan jenis kelamin. Terdapat dua macam dari kromosom ini, yaitu kromosom X dan Y. Yang selanjutnya yaitu kromosom berperan penting dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein. Ini dikarenakan kromosomlah yang membawa materi genetik seperti DNA, berperan dalam proses pembelahan sel dan memastikan masing-masing sel yang telah membelah mendapatkan gen yang sama. Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian dari kromosom. Yang pertama yaitu kromonema, yang kedua yaitu kromomer. Beberapa DNA bergabung membentuk gen yang berfungsi sebagai pembawa bagian sifat keturunan dan
melewati suatu bagian yang disebut sebagai locus gain. Yang selanjutnya yaitu centromer. Yang selanjutnya yaitu telomer. Yang terakhir, berdasarkan bentuknya, kromosom digolongkan menjadi 6 macam, yaitu bentuk bulat, bentuk batang, bentuk cerutu, bentuk huruf V, bentuk koma, dan bentuk huruf L. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi 4 macam, yaitu metasentris, submetasentris, akrosentris, dan telosentris. Selanjutnya yaitu gen, di mana gen merupakan unit terkecil materi genetik. Gen terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom. Gen adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi, gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang akan diturunkan. Yang selanjutnya, gen juga memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai zarah tersendiri yang ada pada kromosom. Zarah adalah zat terkecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, mengatur proses metabolisme dan perkembangannya. Selanjutnya kita memasuki ke hukum Mendel, di mana pada hukum Mendel ini membedakan dua persilangan. Yang pertama yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Yang pertama, persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid ini merupakan persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Yang kedua yaitu persilangan dihibrid, di mana persilangan ini dengan memperhatikan dua sifat yang berbeda atau lebih. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bisa dipahami dan dicernai dan bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.